Ustadz, apa namanya? Ya, saya itu kan di rumah saya, di desa saya itu dituduh sebagai Wahabi dan aliran garis keras seperti itu, Ustadz ya. Terus kan adik saya yang perempuan itu pernahlah saya ajari gitu loh. Nah, dan adik saya itu sudah tidak seperti, soalnya kan keluarga saya tuh orang NU, tis-tis, dan bapak saya itu ketua NU gitu. Dan orang sekampung itu mereka sangat keras ke NU-annya seperti itu. Nah, adik saya itu sama orang tua saya mau dinikahkan sama orang yang NU yang ya NU gitu loh Ustaz. Terus ya sepaham gitulah. Tapi adik saya tuh tidak mau, dan sekarang saat ini posisi adik saya itu bersembunyi di suatu tempat, soalnya dia di rumah itu dikurung dan tidak boleh keluar seperti itu, karena orang tua saya khawatir adik saya menjadi Wahabi atau menjadi aliran garis keras seperti itu. Nah, gimana itu Ustaz? Apakah tindakan itu sudah benar dia bersembunyi, dan ya seperti itu, dan gimana cara kami berkomunikasi dengan orang tua, soalnya kalau dia berkomunikasi itu orang-orang rumah itu pengennya pokoknya mencari di mana dia berada, terus nanti pengennya dia tuh di rumah dan dikurung seperti itu, Ustaz. Nah, Jazakallah. barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Iya jamaah. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya kita umat Islam bersaudara. Mau sama NU, mau sama Muhammadiyah, mau sama Al-Irsyad, mau sama yang lainnya, kita bersaudara. Adapun beberapa amalan yang mungkin diamalkan sama mereka dan kita melihat amalan tersebut tidak ada sandarannya. Sehingga bagaimana sikap kita tatkala kita diundang dan kita sebenarnya tidak mau mengikuti acara tersebut. Yang pernah kita tahu model yasinan, kita diperintahkan untuk baca surat Yasin. Kita diperintahkan untuk baca surat Al-Muluk. Kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Tapi mungkin caranya saja yang tidak sama. Maka tugas kita tatkala kita memandang hal itu adalah yang tidak sesuai dengan sunnah, ritual acara mereka itu, ya kita minta maaf. Tanpa menyakiti mereka. Enggak, afwan lah, ana mau ngaji di rumah aja. Ana mohon maaf. Serta sambil tetap menjaga hubungan sosial sama mereka. Karena sebagian di antara teman-teman ini kadang-kala memang dia nggak ikut yasinan, dia nggak ikut tahlilan, ya acara-acara mereka. Kemudian dia jadi nggak bergaul sama mereka, jadi menutup diri, atau bahkan muncul vonis-vonis yang keji terhadap mereka. Sehingga ini yang menimbulkan mereka jadi sakit hati kepada kita. Maka tugas kita adalah tatkala itu, afwan anak kok kurang srek ya dengan acara ngaji bareng-bareng, anak mau ngaji di rumah aja lah. Anak juga akan doakan insyaallah seperti itu. Jadi mudah-mudahan bahasa yang seperti ini akan membuat mereka jadi faham. Karena sejatinya kadang-kala banyak saudara-saudara kita yang menganggap kita ini harus toleransi, tapi ternyata di antara mereka juga nggak mau toleransi. Pokoknya nggak ikut aliran sesat umpamanya, nggak mau ikut acara mereka, menyimpang, aliran keras. Mana toleransi? Toleransi artinya kan saling menghargai. Oke, antum mau ngadakan itu, afan menurut pandangan ana ini tidak sesuai dengan sunnah, maka ana nggak ikut. Tapi ada acara lain, ana kan tetap baik sama dia, tetangga kita berbuat baik sama mereka. Jadi intinya kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, tidak lewat acara-acara yang mereka adakan, tapi kita tetap baik sama mereka. Karena kan memang ada perbedaan dan mereka tahu. Artinya kita nggak boleh memaksakan kehendak. Sebagaimana mereka nggak boleh memaksakan kehendak mereka, kita pun nggak boleh memaksakan kehendak kita. Tugas kita hanya memberikan penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi seorang adik yang mau dinikahkan sama orang NU, mungkin sama orang tuanya.
tapi dia nggak mau karena dia nggak nyaman mungkin dengan calon suaminya, orang tua memaksa di sana. Karena memang ada ceramah-ceramah beberapa ustadz yang menyampaikan bahwasanya ya sudah, kalau NU nikahnya sama NU, jangan nikah sama Muhammadiyah gitu loh. Ada pandangan-pandangan seperti itu. Yang pertama kita harus tahu, dalam pernikahan ini kita diperintahkan untuk memilih pasangan hidup kita. Yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, itu nama organisasi. Bisa jadi ada orang-orang yang di dalam sana adalah orang-orang baik dan orang-orang soleh mereka. Karena itu organisasi yang di dalamnya segala macam manusia. Mungkin yang gak sholat pun masuk ke sana. Mungkin karena itu hanya ormas saja. Hanya ormas saja. Bukan aliran dalam beragama, itu hanya ormas saja. Itu yang Anda pahami. Kemudian apa tugas anak sekarang? Berbakti sama orang tuanya. Tetap berbuat baik sama orang tuanya. Kalau perkara dia melarikan diri, ya mungkin Anda rasa kurang bijak juga. Kalau dia kuat, dia sabar menghadapi orang tuanya, maka dia pulang. Tapi kalau memang ternyata dia disakitin, kemudian dia dikurung, kemudian dia ditekan, disiksa, maka tatkala itu memang ya mau nggak mau, seorang terkadang harus hijrah. Tatkala ada penekanan seperti itu. Tapi Anda rasa mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak seperti itu insya Allah. Mungkin hanya suudzon kita sama mereka. Tapi mungkin antum yang lebih tahu dengan kondisi keluarga. Kadang-kadang memang ada keluarga yang keras. Karena dia beda aliran. Dikatakan Wahabi, sesat, aliran keras, penghuni neraka. Macam-macam lah. Vonis-vonis sesat diberikan kepada mereka. Tugas kita sabar pada waktu itu. Dan sang anak berusaha untuk tetap komunikasi dengan orang tuanya. Dia ngomong sama orang tuanya, ya anak mau pulang, tapi kan nggak boleh memaksakan orang menikah. Nggak boleh orang tua memaksakan anaknya. Selama pilihan anaknya itu seorang muslim yang baik, mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka seharusnya diridhoin. Tapi kalau memaksakan anak, tujuan pernikahan ini adalah mendapatkan mawaddah, sakinah dan rahmah. Seorang yang dipaksa menikah dengan seorang yang hatinya tidak ada di sana, maka yang akan terjadilah kekacauan. Maka harapan anak sebagai anak tetap berkomunikasi sama orang tua, menjalin hubungan baik sama orang tua. Kalau nggak bisa menjelaskan dengan lisan, jelaskan dengan tulisan. Itu yang kadang-kala menjadi alat buat kita. Tulis, anaknya ini suruh nulis sama orang tuanya. Adiknya suruh nulis, ya alasan-alasan dia. Ucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Ucapan penghormatan, pengagungan buat orang tuanya sebagai orang yang telah membesarkan dia, memberikan segalanya kepada dia. Dia bisa besar seperti ini karena orang tuanya. Hanya dia sampaikan nanti di akhir, ana mohon maaf, ana. Ya inilah namanya toleransi. Toleransi dalam keluarga. Selama muslim dan tidak sampai keluar dari ajaran Islam, maka kita harus saling menghargai. Walaupun kita tidak mengikuti acara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.